Suatu malam yang gerimis di studio YouTube Denny Darko, kamera merekam dengan sorot cahaya temaram. Denny duduk di hadapan meja kayu tua. Tangannya sibuk mengocok kartu tarot yang tampak kusam dan lusuh, seolah sudah menyingkap ribuan rahasia gelap para selebriti. Teman-teman, ucapnya lirih ke kamera. Malam ini saya ingin membacakan sebuah energi yang saya rasakan sangat berat. Ini terkait salah satu publik figur kontroversial, Nikita Mirzani. Suara petir menggema seolah semesta ikut menegaskan firasat. Purek it. Denny menarik napas panjang, lalu menaruh 3 kartu di meja. Kartu pertama, The Tower, menandakan kehancuran tiba-tiba. Kartu kedua, The Devil, simbol keterikatan dengan hal gelap. Kartu ketiga, Justice terbalik, sebuah tanda ancaman pidana, ketidakadilan, atau karma yang berbalik. Mengerikan sekali, gumam Denny, menatap lurus ke lensa kamera. Kalau energi ini tidak diubah, akan ada musibah yang membuat Nikita terancam pidana, terisolasi, bahkan kehilangan kebebasannya. Ini bukan hanya konflik biasa. Ada kekuatan yang ikut bermain. Para penonton merinding. Kolom komentar dipenuhi emoji takut. Malam itu, Nikita Mirzani terbangun dengan napas terengah. Rumahnya sunyi, hanya suara angin malam yang merintih di sela jendela. Entah kenapa, ia merasa seperti diawasi. Ponselnya terus bergetar. Notifikasi video ramalan Denny Darko muncul di beranda YouTube-nya berulang-ulang. Padahal ia sudah blokir kata kunci tersebut. Apaan sih? Orang itu? Nikita mendesis. Tangannya gemetar saat menutup ponsel. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Ia terhenyak. Tidak ada orang lain di rumah. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu. Suara ketukan semakin cepat. Disusul bisikan samar. Karma akan menjemputmu. Pintu terbuka perlahan dengan sendirinya. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lorong gelap, bayangan hitam menyerupai sosoknya sendiri berdiri mematung. Wahanya Seima, tapi matanya bolong. Nikita menjerit, menutup pintu ropet-ropet sambil tubuhnya gemetar. Esok harinya, rumor makin panas. Tiba-tiba media digegerkan dengan video lawas Nikita yang diduga memfitnah seseorang berkuasa. Video itu viral, dan kabarnya ada laporan hukum masuk, entah dari mana munculnya. Seolah-olah ada dalang tak kasat mata yang membuka aib di saat yang paling fatal. Nikita stres berat. Ia mendatangi seorang paranormal sepuh, Bu Saripah, yang tinggal di pinggiran Depok. Bu, saya merasa hidup saya kayak diikat sesuatu. Semua masalah datang bertubi-tubi, kata Nikita, menahan tangis. Bu Saripah hanya membakar dupa, lalu menatap bola kristal di depannya. Kau ingat dosa lamamu? Bisiknya serak. Dosa apa, Bu? Bu Saripah mendesah. Mulutmu tajam, bicaramu sembarangan. Tapi ada yang kau hina waktu itu bukan manusia. Spina, ia sudah meninggal. Tapi arwahnya gentayangan dan menuntut balas. Malam itu Nikita baru ingat. Beberapa tahun lalu, ia pernah menghina seorang selebriti almarhum dalam sebuah talk show. Kata-kata kotor yang terekam itu menjadi kutukan yang membuka pintu musibah demi musibah. Tak lama kemudian, panggilan polisi benar-benar datang. Nikita terancam pasal pencemaran nama baik dengan ancaman penjara bertahun-tahun. Wartawan berkumpul. Di depan rumahnya, ia merasa semua orang menjauh. Beberapa mantan teman bahkan ikut bersaksi memberatkannya. Di sel penahanan sementara, Nikita duduk termenung. Matanya sembab, lampu sel meredup. Dari sudut tembok yang retak, terdengar suara bisikan. Kau akan membayar dengan kebebasanmu. Bayangan hitam yang sama muncul, mendekat dengan wajah bolong, lalu menempelkan telapak tangan dingin di pundaknya. Nikita berteriak histeris, menarik diri ke sudut. Namun sipir hanya melihatnya berbicara sendiri seperti orang kesurupan. Video terbaru, Denny Darko viral. Saya sudah ingatkan, setiap kata yang dilontarkan manusia bagaikan panah. Jika tidak hati-hati, panah itu akan kembali menancap lebih dalam. Musibah ini bukan kebetulan. Ini adalah energi yang dikumpulkan dari kebencian, dendam, dan karma masa lalu. Para penonton makin syok ketika Denny menutup pembacaan dengan satu kartu terakhir. Death Card, penutup siklus. Kartu ini tidak selalu berarti kematian fisik, tapi kematian kebebasan, reputasi, dan kekuasaan. Malam-malam Nikita di sel dihantui mimpi yang sama. Bayangan hitam yang tak henti berbisik, menertawakan masa lalunya, menariknya ke lorong sempit dengan pintu besi yang terkunci selamanya. Ia sadar, popularitasnya telah membuka pintu kutukan. Mulutnya menjadi pisau, dan sekarang pisau itu menorehkan luka pada dirinya sendiri. Seberapapun ia ingin membantah, semuanya sudah terlambat. Sebuah pesan di tembok sel tertulis samar, entah siapa yang menulis.
orang bebas bisa terpenjara oleh mulutnya sendiri. Cerita ramalan ini terus menjadi misteri yang menakutkan. Apakah benar kutukan masa lalu bisa menyeret seseorang ke jeruji? Atau ini hanya kebetulan? Yang jelas, di balik sorotan lampu kamera, selalu ada bayangan yang menunggu, menagih karma yang belum lunas. Setelah melam-melam panjang di sel penahanan sementara, Nikita Mirzani memutuskan untuk melawan. Ia menyewa pengacara papan atas. Timnya bergerak cepat, memutar balik narasi, menggelar konferensi pers dramatis, bahkan menuduh balik pihak-pihak. Ia membuat laporan di layer kakak Nikita tampak garang. "Gua nggak takut, gua lawan, gua difitnah," serunya dengan mata berapi-api. Ratusan penggemar membanjiri media sosial dengan dukungan, tagar Save Nikita trending, seolah-olah publik dibelah dua, antara yang ingin dia bebas dan yang ingin dia jatuh. Namun di balik sorot kamera, Nikita tak pernah bener-bener bisa tidur nyenyak. Suara bisikan itu masih terdengar. "Setiap kali lampu padam, kau bisa membohongi manusia, tapi karma tak bisa kau perdaya." Sidang pertama digelar. Di ruang sidang, Nikita duduk di kursi pesakitan. Matanya menatap tajam ke arah saksi. Bukti-bukti digital yang semula diperkirakan bisa dipatahkan, justru bermunculan dari arah tak terduga. Beberapa rekaman suara dan pesan. Obrolan yang dulu pernah dihapus, entah kenapa muncul lagi di berkas kejaksaan. Seolah-olah ada tangan gaib yang membongkar semua celah yang ingin ia tutupi. Pengacara Nikita tampak panik. "Bagaimana bisa file ini muncul?" bisiknya. Nikita hanya menatap kosong. Dalam hatinya, rasa takut mulai menggerogoti keberaniannya. 1. Malam sebelum vonis, Nikita meringkuk di ranjang sel. Ia memeluk lutut, tubuhnya menggigil meski lampu terang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berisik. Nikita membuka mata. Di balik jeruji, bayangan hitam menatapnya. Wujudnya semakin jelas. Kini wajahnya tak hanya bolong, tapi retak seperti topeng porselen. Darah menetes dari celah retakan. "Kau kira kau bisa kabur? Kau hanya menunda. Musibahmu adalah milikmu." Nikita menjerit, memukul-mukul tembok, memanggil sipir. Tapi setiap kali orang datang, bayangan itu lenyap, hanya meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Keesokan paginya, ruang sidang dipenuhi wartawan. Suara palu hakim bergema, menyatakan terdakwa Nikita Mirzani secara sah dan meyakinkan bersalah, menjatuhkan pidana penjara. Suara itu bagai dentang lonceng kematian bagi kebebasannya. Nikita hanya bisa ternganga. Di balik tirai ruang sidang, ia melihat sekelebat sosok bayangan yang bertepuk tangan pelan, seolah merayakan jatuhnya tirani mulut yang pernah merajai gosip. Di luar gedung pengadilan, poster-poster dukungan perlahan-lahan dicabut. Orang-orang yang dulu menyanjung, satu persatu hilang. Teman menjadi lawan, penggemar menjadi penghakim. Di penjara, Nikita hidup bagai mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap malam, suara rantai terdengar dari sudut kamar tahanan. Sosok bayangan hitam itu kini tak hanya berdiri, tapi duduk di samping ranjangnya, memandangi wajahnya setiap kali ia terpejam. Bisikannya makin jelas. "Kau membangun namamu dari luka orang lain. Kini giliranmu menelan luka itu." Nikita mulai meracau, bicara sendiri. Para napi lain menjauh. Sipir bergidik setiap melewati selnya. Selalu ada bau dupa terbakar. Padahal tak ada dupa di sana. Denny Darko merilis video penutup. Ia menatap kamera dengan sorot mata sayu. "Apapun yang kita tabur akan kembali kepada kita." Kutukan bukanlah mantra hitam semata. Kadang kutukan adalah cara semesta menuntut pertanggungjawaban dari lisan dan tindakan. Ia meletakkan kartu terakhir di meja, The Hanged Man, kartu pengorbanan, kebebasan yang tertunda, hidup yang terbalik. Dan di sudut studio, penonton swear melihat ada siluet samar perempuan berambut panjang menunduk di belakang Denny. Video itu viral, menambah misteri. Benarkah kutukan Nikita kini gentayangan? Di sel dingin itu, Nikita Mirzani terbaring menatap tembok kusam. Bayangan hitam berdiri di atasnya, membisikkan satu kalimat. "Ini baru permulaan." Lalu lampu padam. Suara rantai diseret terdengar. Makin jauh, seolah menuntun Nikita ke lorong tak berujung, di mana popularitas tak lagi berarti, hanya ada jeruji dan bisikan dosa yang abadi. Setelah vonis dijatuhkan, kabar tentang Nikita Mirzani meredup pelan-pelan. Media berhenti menyorotnya. Dunia luar berjalan cepat. Seolah-olah lupa pernah ada seorang Nikita Mirzani yang dulu bising di layar infotainment, tapi di balik jeruji besi. Waktu merambat lambat seperti ular lapar. Setiap malam, Nikita duduk merangkai hari demi hari dengan kalung doa, meski entah kepada siapa ia memohon. Karena bayangan hitam itu tetap mengintai di sudut matanya. Di YouTube, Denny Darko membuat satu video eksklusif. Direkam dengan suasana sangat sunyi. Ia membuka 3 kartu.
1. The Hermit, Pertapa. Kesunyian panjang to judgment, panggilan untuk menebus kesalahan. 3. The Star, harapan yang sangat kecil, tapi nyata. Denny menatap lensa kamera, suaranya bergetar. Saya melihat perjalanan Nikita akan sangat panjang. Jika takdir tak berubah, ia akan benar-benar kehilangan panggungnya. Tapi, sekitar 7 tahun dari sekarang, energi kebebasan akan datang. Bukan kebebasan fisik saja, tapi kebebasan batin yang lahir dari penebusan. Tapi, ingat, kebebasan itu bukan hadiah. Ia akan membayar mahal. Ia akan kehilangan orang-orang yang ia kira teman. Ia akan kehilangan popularitas yang ia banggakan. Dan di hari ia bebas, tak ada sorak-sorai. Yang menyambut hanya sepi, dan bayangan karma yang akan selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Video itu viral lagi. Para penonton merinding. Komentar dipenuhi kalimat, jangan sampai terjadi. Tapi sebagian lain justru berkata, inilah karma. Tahun demi tahun di penjara, Nikita hidup bak hantu. Wajahnya makin pucat. Ia jarang bicara. Hanya menatap jendela kecil di tembok sel, menghitung daun gugur di halaman penjara. Kadang terdengar ia merapal doa. Kadang terdengar ia tertawa kecil, sambil berbicara pada bayangan hitam yang hanya dia bisa lihat. Pet juga sipir. Sering berbisik, kalau sudah bebas nanti, dia masih bisa hidup normal nggak ya? Dan di atas ranjangnya, Nikita menulis satu kalimat di dinding sel dengan potongan kuku. 7 tahun untuk melepas rantai lidahku sendiri. 7 tahun kemudian, pagi buta, pintu jeruji terakhir terbuka. Nikita keluar dengan langkah pelan, menatap matahari terbit yang redup di balik awan. Rambutnya tipis, sorot matanya kosong. Tak ada wartawan, tak ada selebrasi. Hanya bunyi burung gagak di pagar penjara. Ia menarik napas panjang. Di telinganya, terdengar lagi bisikan samar. Bebas bukan, berarti lepas. Ia tahu, di balik punggungnya bayangan itu masih mengikuti. Karena sekeras apapun ia melawan dosa dan kata-kata tajam di masa lalu, akan selalu jadi rantai yang membayanginya, meski pintu penjara telah lama terbuka. Denny Darko menutup videonya dengan satu kalimat yang bikin bulu kuduk merinding. Jangan pernah menertawakan karma, karena karma punya tangan panjang, dan waktu tak pernah lupa menagih hutang. Setelah 7 tahun terkurung, Nikita Mirzani benar-benar menghirup udara bebas, tapi kebebasan itu ternyata hanya membuat mulutnya kembali menajam. Ia kembali muncul di media sosial. Sesekali muncul di podcast gelap-gelapan. Komentarnya masih pedas. Ia menuduh orang ini membongkar aib itu. Popularitasnya memang tak sebesar dulu, tapi mulutnya tetap jadi senjata. Bayangan hitam masih membayang, seolah tertawa di balik punggungnya. Suatu malam Nikita membuat siaran live yang bikin jempol. Ia membeberkan rahasia pejabat dan pengusaha kelas kakap. Nama-nama besar disebut. Tak ada sensor. Kata-kata yang ia ucapkan lebih tajam dari peluru. Klip video itu meledak di berbagai platform yang menonton ribuan. Yang geram tak terhitung. Tak butuh lama, laporan hukum masuk lagi. Tapi kali ini bukan sekadar pencemaran nama baik. Beberapa pihak menuduhnya memfitnah, menyebar dokumen palsu, hingga membocorkan data rahasia negara. Ancaman pidana baru pun menanti. Tapi kali ini taruhannya lebih besar. Penjara seumur hidup. Atau musuh yang benar-benar berbahaya. Malam itu, Denny Darko kembali muncul dengan raut wajah makin pucat. Ia meraba kartu Taronea yang kini warnanya pudar. 3 kartu terhampar. Wheel of Fortune terbalik. Lingkaran karma buruk yang berulang. Di Chariot terbalik. Kabur. Lari. Tak pernah stabil. The Moon. Pengkhianatan. Tipu daya. Hidup di balik bayangan. Denny menatap kamera. Saya lihat jalurnya makin gelap. Kali ini, Nikita tak lagi belajar dari 7 tahun lalu. Dia mengulangi lubang yang sama. Tapi lubang ini jauh lebih dalam. Ada gerakan memburunya. Ada surat penangkapan. Tapi saya melihat energinya tak akan tertangkap di sini. Dia Aiken Koba. Jauh, menyeberang benua, hidup dalam bayang-bayang. Sesuai ramalan itu, beberapa hari kemudian, Nikita menghilang. Rumahnya kosong. Mobil mewahnya ditinggalkan di bandara. CCTV bandara merekam siluetnya berjalan cepat, mengenakan hoodie hitam, topi rendah menutupi wajah. Beberapa saksi melihatnya di imigrasi, menggunakan paspor dengan nama lain. Tak ada yang tahu bagaimana ia mendapatkan dokumen itu. Diduga ia disembunyikan jaringan gelap, orang-orang yang dulu pernah berutang budi padanya. Interpol turun tangan. Nama Nikita Mirzani pun muncul di daftar wanted person. Statusnya buron internasional. Bertahan-tahan kemudian, berbagai rumor muncul. Nikita terlihat di Thailand, kabur ke Dubai, lalu berpindah ke Eropa Timur. Kadang ia menyamar sebagai perempuan paruh baya,
kadang pura-pura jadi asisten rumah tangga. Tidak ada satupun negara yang benar-benar mau menampungnya lama. Setiap malam, ia pindah apartemen, menyewa hotel murah, atau tidur di rumah kenalan gelap yang setia menemaninya. Hanya satu, bayangan hitam yang membuntuti kemanapun ia lari. Tahun demi tahun, Nikita hidup dengan satu ketakutan. Kapan pintu kamar hotelnya akan digedor polisi? Kapan wajahnya akan terpampang di berita lagi? Kapan orang-orang yang ia hianati akan menagih balas dendam? Dan setiap kali ia terpejam, suara itu kembali. Kau pikir kau bisa kabur dari jeruji besi? Sekrat. Kau terjebak di penjara yang tak punya tembok. Denny Darko merilis ramalan penutup. Karma tak butuh penjara untuk mengurungmu. Ia hanya butuh rasa takut di dalam hatimu. Kau boleh kabur ke ujung dunia, tapi kau tak bisa kabur dari bayanganmu sendiri. Suatu malam di kota yang asing, Nikita berdiri di jembatan, menatap sungai yang menghitam di bawahnya. Tak ada wartawan, tak ada kamera. Hanya lampu redup dan suara bayangan hitam di telinganya. Kau bebas, tapi selamanya buron. Setelah bebas 7 tahun dan sempat merasakan udara luar penjara, Nikita Mirzani kembali lupa diri. Sifat lamanya, mulut tajam, mental nekat, muncul lagi. Di sebuah podcast eksklusif, ia membongkar rahasia kotor para pejabat, pengusaha, sampai orang-orang yang pernah menyelamatkannya dulu. Tak ada sensor, nama-nama besar, bukti-bukti, rekaman, semua meledak di jagat maya. Tapi di balik viralnya video itu, muncul gerakan diam-diam. Ada pihak yang benar-benar murka, merasa dipermalukan di hadapan publik. Mereka bukan orang biasa. Kekuatannya jauh di atas hukum formal. Dalam semalam, Nikita mendapati rumahnya diawasi orang tak dikenal, mobilnya diikuti, teleponnya disadap. Ia sadar, kalau kali ini tertangkap, bukan hanya penjara, bisa nyawa taruhannya dalam kepanikan. Nikita menghubungi jaringan lama, beberapa orang yang pernah terlibat dalam bisnis gelap di masa mudanya. Mereka mengatur dokumen palsu, paspor ganda, identitas baru, hingga rute pelarian. Konon, ia diselundupkan keluar Indonesia lewat jalur laut, menumpang kapal kargo menuju pelabuhan Klang, Malaysia, lalu berpindah ke Thailand dengan perahu. Nelayan, semua tanpa jejak resmi di imigrasi. Begitu tiba di Bangkok, ia mengganti wajahnya. Operasi plastik kilat di klinik gelap, cukup mengubah bentuk hidung dan rahang, agar sulit dideteksi CCTV bandara. Beberapa paspor dengan nama berbeda disebar di beberapa safe house. Setiap 2 minggu, Nikita berpindah kota, kadang menginap di hostel murahan, kadang bersembunyi di rumah orang yang dibayar untuk diam. Tapi karma tak bisa ditipu sepenuhnya. Meski berpindah-pindah, Nikita tak bisa menahan kebiasaan lamanya. Masih suka online, memakai VPN untuk mengunggah sindiran tipis di akun bayangan. Beberapa potongan suaranya muncul di forum gelap, menuding orang-orang kuat lagi. Itulah yang membuat namanya akhirnya masuk daftar buronan internasional. Interpol memasang status red notice. Siapapun yang melihat atau tahu lokasinya wajib melapor. Dalam bayangan publik, Nikita seolah lenyap. Tapi di dunia hitam, ia bagai arwah gentayangan. Kabarnya pernah muncul di Dubai dengan nama palsu. Lalu di Polandia bekerja serabutan. Bahkan sempat diisukan hidup di apartemen kumuh di pinggiran Bangkok. Sumber-sumber underground bilang, Nikita hidup dengan uang sisa simpanannya yang diputar lewat rekening bayangan. Sesekali ia dibantu mafia lokal untuk bisa invisible. Tapi hidup seperti ini punya harga. Tak ada kebebasan sungguhan, tak bisa bicara terang-terangan, selalu merasa diawasi. Setiap kali ada suara sirena polisi di luar hotel, jantungnya berdegup kencang. Setiap ketukan pintu kamar bisa jadi jebakan. Denny Darko menutup episode dengan satu kalimat tajam. Sekarang Nikita bukan hanya kabur dari hukum manusia, tapi kabur dari dirinya sendiri. Dia hidup di penjara tak berdinding, di mana setiap jalan adalah lorong gelap, dan bayangan karma selalu membuntutinya. Para penonton merinding. Bagaimana akhir nasibnya, tak ada yang tahu. Mungkin dia akan tertangkap tiba-tiba di bandara negara asing. Atau jatuh sakit sendirian di kamar motel. Atau dia benar-benar hilang di telan jaringan bawah tanah. Jadi legenda urban, artis paling kontroversial yang jadi buronan internasional selamanya. Di malam gelap, di sebuah kota asing, Nikita duduk di balkon hostel murahan. Menatap lampu jalan yang redup. Di cermin jendela, bayangan hitam berdiri di belakangnya, berbisik, "Kau bebas. Tapi kemanapun kau pergi, aku di belakangmu." Dan beji celah, pelarian ini bukan lagi soal penjara, tapi penjara batin yang akan dikunci selamanya di hati Nikita Mirzani. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.